Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr, al-ayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah atas rahmat, hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dengan tamu yang mulia, tamu yang suci, yakni bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah nama sebuah bulan yang ke-9 dalam tahun Hijriah. Ramadan juga bisa berarti artinya memanaskan atau panas. Ramadan juga bisa berarti adalah mengasah, di mana pada saat itu Ramadan adalah kegiatan yang digunakan untuk mengasah senjata, persiapan untuk setelah Ramadan untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sesungguhnya adalah bulan-bulan yang secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam satu ayat yang terkenal, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah sekalian rahimakumullah, meskipun kata Ramadan hanya satu saja di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ketika implementasinya di Ramadan itu banyak sekali keunggulan, keutamaan yang perlu kita raih. Maka para ulama sering kali memberikan nama-nama yang lain yang mengkiaskan tentang keunggulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, ada ulama menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, yaitu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di bulan tersebut, yakni wabil khusus pada saat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menemui Rasulullah Muhammad SAW menurunkan ayat-ayat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan ini pun disebutkan sebagai syahrus syam, bulan untuk berpuasa. Karena sesungguhnya sebagian dari rukun Islam yang keempat, atau sebagian ulama menyebutkan yang ketiga adalah puasa, itu diwajibkan dilaksanakan di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan bisa disebut dengan bulan syahrus syam. Yang ketiga, bulan puasa pula sering disebut dengan syahrut tilawah, bulan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam riwayat-riwayat hadis menyebutkan bahwa malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan mendatangi Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukan talaqi Al-Quran, yaitu ngetes atau kemudian menguji bacaan maupun hafalan Rasulullah Muhammad SAW yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Sehingga di bulan itu setiap malamnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk membacakan atau mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, sehingga dikenallah dengan syahrul tilawah. Yang selanjutnya adalah syahrun najah, di mana bulan adanya keselamatan atau penyelamatan. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada umat yang telah melakukan banyak kemaksiatan, kezaliman dan kefasikan, dan di bulan Ramadan itu pula kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Bahkan banyak pahala yang lain yang bisa didapati dalam kesempatan tersebut. Yang selanjutnya adalah bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul jud, di mana bulan kedermawanan, karena di saat itu Rasulullah Muhammad SAW
lebih dermawan, ajwadun nas, yaitu lebih dermawan dibandingkan manusia, wabil khusus dilakukan pada saat di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah disebut juga syahrus sabr, bulan kesabaran, karena pada momentum berpuasa itu adalah menguji kesabaran baik hawa nafsu maupun makan dan minum dan yang lain-lain yang barangkali bisa dilakukan oleh siapapun, dan di situ kemudian haruslah kita bersabar terhadap perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang selanjutnya syahrullah. Meskipun dalam hadis ada disebutkan bahwa syahrullah itu adalah penyematan untuk bulan Muharram, tapi sesungguhnya bulan Ramadan pun layak untuk disebutkan syahrullah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelonggaran, kerahmatan yang luas bagi umat, bagi hamba-hambanya, sehingga bulan ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah syahrul barokah. Ramadan pula disebut dengan syahrul barokah karena ada banyak keberkahan yang bisa didapati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di momentum Ramadan tersebut. Baik si yang kaya kepada yang miskin atau yang miskin kepada yang kaya, itu semuanya ada keberkahan. Bagi tetangga, saudara dan keluarga yang lain ada keberkahan yang didapati kepada hamba-hambanya melalui bulan Ramadan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah syahrul doa. Ramadan itu adalah bulan berdoa yang mustajab. Oleh karena itu kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa di bulan Ramadan ini, karena mustajabnya doa. Apapun permohonan, harapan, hajat kita, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini ada jaminan. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya akan kabulkan apapun bentuk permintaan doa dari hamba-hambaku. Ujibu da'wata da'an idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Ramadan ini untuk kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua menghadapi bulan Ramadan ini dengan kesungguhan dan mendapatkan fadilah-fadilah Ramadan yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.